hari ini Karen bawa aku jalan-jalan mengelilingi Sungai Kapuas. Jadi Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Iya, Barat ya. bahkan jadi untuk hari wisata kita mengenai nature kita ambil di Sungai Kapuas. Ya, Lokal sekali ya. iya. Ini adalah tepian Kapuas yang biasa tempat nyantai juga. Ya, ternyata Sungai Kapuas juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk ya untuk peningkatan perekonomian mereka. Salah satunya ya kapal wisata ini ya. Iya. Tadi kami berdua itu charge-nya 30. Berarti satu orang cuma 15.000 dan itu tuh lumayan sih. Lumayan sih, Kapuas ya. bisa dilihat sini pengunjungnya ramai banget. Ini cuma satu kapal dan ada beberapa kapal juga yang beroperasi sore ini, jadi lumayan sih penghasilannya. Apalagi di dalam kapalnya sendiri masih ada jual berbagai makanan Ya, jadi benar-benar tambahan penghasilan banget sih. bisa dilihat di sini para pengunjung menikmati pemandangan Sungai Kapuas. Kita pas azan, mohon maaf sebelumnya karena bertepatan waktu azan maghrib, jadi sampai di sini dulu videonya, nanti baru lanjut lagi. Tambak ikan ya di sini. Iya, tambak ikan bisa dilihat. Situ ada tambak ikan orang yang melihara ikan kayak ikan air tawar. Menarik. Jadi dari kapal berjalan ini, kita bisa melihat berbagai pemandangan yang ada di Sungai Kapuas. Seperti ini ada rumah lanting. Jadi ini rumah pengapung. Zaman dahulu kan banyak rumah pengapung, tapi sekarang udah jarang. Di sini juga kita bisa melihat karena ada yang pakai sampan. Bagi yang berminat untuk menaiki kapal wisata ini, kalian tinggal langsung datang aja ke Taman Alun-Alun Kapuas. Tempatnya di Jalan Usman. Sekian video dari kami. Kalau ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Kami pamit dulu. Akhirnya kita sudah turun. Yeay, padahal tadi videonya udah selesai. Ah. Oh ya, dia banyak cowok ya. Sekarang kita udah berada di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Yeay! Nah, jadi kali ini aku ngajak Helen nih ke museum karena kan mumpung lagi di Pontianak gitu kan. Ya, Kok kita nggak ke museum gitu. Nah, jadi kami baru tadi beli tiketnya untuk mahasiswa tuh sekitar 2.000 ya tadi ya. 2000-an untuk mahasiswa. Kalau umum 3.000 kalau nggak salah. Ada kategori beda harga. Nah,
Kalian penasaran nggak di dalamnya kayak gimana? Yuk ikuti kami. Oke. Jadi video ini kita buat untuk tugas UTS-nya pariwisata nasional. Nah, kenapa kita milih museum ini sebagai objek pariwisata budaya? Padahal kalau museum itu biasanya pariwisata edukasi gitu kan. Ternyata kalau di Museum Kalimantan Barat ini beda loh teman-teman. Ternyata di dalamnya museum ini terdapat Kebudayaan suku paling besar di Kalimantan Barat. ya, yaitu Tionghoa, Dayak, Melayu. Ye, yuk langsung aja kita masuk. Dari Universitas Tanjung Pura. Fakultas Fisik, Pak. Mbak, oke. Dari Hubungan Internasional, Pak. Oke. Sip, kami izin videokan ini ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke. Nah, sekarang kan kita udah di dalam nih. Jadi kita ngomongnya agak pelan ya. Lupa. Jadi kita udah berada di bagian museum yang menampilkan kebudayaan dari 3 suku. Yang pertama ini adalah suku Melayu. Di sini Untuk bawahnya tuh ada sampan mini ya itu. Wah, ternyata orang zaman dulu udah ada transportasi seperti ini ya, kayak udah dipasang atapnya gitu sampannya. iya. Jadi di museum ini tentang kebudayaannya itu lengkap loh guys. Dari sebelum kelahiran sampai dengan latihannya juga. Wah, jadi ini kita berada di dapurnya orang Melayu. Jadi kayak emang bener sih, kayak kebanyakan orang Melayu lama, kayak nenek-nenek itu dapurnya kayak gini. Di kampung aku juga masih ada beberapa yang dapurnya seperti ini. Masih pakai tungku, kayu, dan jadi ini tuh kayak tamu yang ada di Keraton Sambas loh ya. Mirip sekali. Diperlihatkan berbagai macam apa alat-alat tradisional, ternyata juga ada alat musik tradisional loh. Lihat tuh. Nah, sekarang adalah alat tenun dari suku Melayu. Bisa dilihat. Nah, sekarang kita udah sampai ke hasil tenun dari mesin songket ini. Seperti kalian lihat, wah, kayak luxurious banget ya. Kayak zaman-zaman gini nih ada beberapa ada 3 kata yang bisa saya simpulkan: shining, shimmering, splendid. Oke, sekarang kita memasuki ruangan baju pengantin adat. Nah, jadi di sini ada 2 contoh di baju pengantin Melayu sih. Ya. Jadi yang di sini adalah baju pengantin daerah Sambas. Dan di sini ada baju pengantin apa, Karen? Melayu dari daerah Ketapang. Lucu. Kayak Cowoknya seksi ya. iya. Kayak mirip-mirip ala Bali gitu kan. Kayak pakai kemban sama ada gelang di lengan gitu. Musik-musik ala Melayu Pontianak. Karen, kamu sering nggak lihat bunga ini di? Kamu tahu nggak nama bunga ini tuh bunga apa? Apa emang? Namanya itu adalah bunga mangga. Karena ini memang bunga ciri khas dari suku Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Oke, gitu. Oke, ya. Selanjutnya ada kebudayaan dari suku Dayak, suku asli Kalimantan. Oke, dari situ. Nah, di sini nih kita udah sampai ke bagian zaman purba ya. Oke. Berburu dan merana. Karena bisa dilihat tuh. Mungkin karena suku Dayak ini suku asli dari Kalimantan ya, jadi kayak peralatan
kunonya itu banyak sekali di sini. Nah, ini untuk alat menenunkan batik tradisional ya, tapi suku Dayak Dayak. punya. Suku Dayak. Kita udah sampai ke bagian suku Tionghoa. Kalian kan kayak sangat kental sekali ya budayaannya. Wah. Kayak kalau misalnya kayak kalian keluar dari museum, kalian pergi ke kelenteng gitu pun kayak penampilannya masih sama seperti ini. Wah, ini aku punya satu kesimpulan sih, kayak merah sekali ya. Iya, merah. Sebenarnya kalau warna merah dalam Tionghoa itu diartikan kebahagiaan. Jadi Kebahagiaan. warna merah. Imlek juga biasa warna merah kan? Oh, I see. Jadi itu kenapa kayak lampu-lampunya juga warna merah. Kayak orang kalau Imlek pakai baju merah. Ya karena itu punya makna dan filosofi tersendiri bagi orang Tionghoa gitu ya. Betul. Wah, keren-keren. Nah, ini nih contoh barongsai. Biasa kalian bisa lihat kalau misalnya pas Imlek pasti ada berkeliaran di jalan tuh. Oh, kumisnya panjang sekali. Iya. Itu dulu kayak ada mitologinya. Itu loh, kayak sebenarnya dia nih katanya dulunya monster kan yang kayak suka mengganggu desa-desa gitu. Oh, jadi itu makanya mereka juga pakai warna merah, katanya tuh untuk mengusir. Oh, jadi Monster untuk ini mengusir juga. monster ini. Padahal lucu loh, kok dibilang monster sih? Zaman Belum sekarang lihat aslinya kali. Oh iya ya. Zaman sekarang tuh banyak. Jadi dua tiang yang ini bernama pancar. Jadi pancar ini merupakan suatu simbol di daerah Landak ya, kayak gerbang untuk memasuki suatu kampung atau daerah, dan juga bisa disimbolkan sebagai simbol keamanan bagi masyarakat suku Dayaknya. Oh. Nah guys, sekarang nih kita ada berada di gazebo dengan ciri khas suku Tionghoa. Nah, kalau misalnya apa ya, gazebo ini biasanya digunakan untuk orang-orang untuk berteduh, berlindung dari hujan, untuk beristirahat seperti yang kami lakukan sekarang, berlindung dari panasnya cuaca. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih museum ini tuh berdiri sejak kapan? Jadi museum ini berdiri sejak hari Sabtu pada tanggal 2 April 1988 yang diresmikan oleh Bapak Triantoro. Oh, lama juga ya. Ya udah lama banget ternyata. Nah, museum ini, kalau bagi kalian yang mau mengunjungi museum ini tuh berdiri di Jalan Ahmad Yani. Tepatnya di Samping Hotel Ibis yang tinggi menjulang. Dan di seberang rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat. Jadi gitu ya. Sebenarnya Karen, aku mau nanya sih, apa sih manfaat ekonominya gitu kan? Sebenarnya banyak sih. Secara kan karena kita museum ini kan kayak tempat publik ya. Pengunjung yang datang kan pasti mereka mungkin membutuhkan asupan makanan atau minuman gitu kan. Ataupun iya souvenir gitu kan? Souvenir gitu. Iya, jadi kan jadi tuh pedagang-pedagang, kalau bisa lihat di sana tuh ada beberapa pedagang yang menjualkan produk mereka untuk pengunjung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk ngevlog di daerah Sambas, yaitu khususnya di Desa Kampung Baru. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk melihat proses pembuatan dari makanan khas Sambas, yaitu bubur pedas.
Bengkuas. Bengkuas. Untuk bumbu bubur pedas, beras, ketumbar, sahang hitam. Nah, apa? Selanjutnya adalah proses mengolahan bahan-bahan dan untuk disatukan menjadi bubur pedas. Hai, jadi ceritanya hari ini aku dan Karen janjian di alun-alun. Nah, aku udah bawa nih bubur pedas buatan aku dari Sambas. Tunggu aja Karennya datang. Nah, itu Karennya udah datang. Yeay! Hai. Karen, aku udah bawain buat kamu bubur pedasnya. Harap dirasa. Oke. Jadi ini pertama kalinya ya Karen kamu makan bubur pedas. Wow. Wow, boleh di-shoot kamera penampilan bubur pedas yang benar-benar kayak lihat tuh. Wah, ternyata banyak sayurnya juga ya. iya. Padahal aku pertama kali mikir bubur pedas seharusnya warnanya merah, ternyata malah banyak hijaunya. Ya. Jadi kalau di Sambas itu makna pedas itu bukan yang kayak bukan rasa pedas, tetapi kayak banyak campuran rempah dan sayur jadi satu. Itu artinya pedas. Bau rempah-rempahnya kuat ya. Iya, emang banyak rempah. Dan secara enak sih, saya kayak banyak sayur jadi sehat banget. Cuma agak gimana ya, kayak karena bau rempahnya aku tuh kayak nggak terbiasa gitu loh. Oh iya, emang beda cita rasa. Aku mau kamu kasih rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? 7 lah ya. 7. Dan tapi nggak bisa lebih tinggi karena rasanya Kurang familiar. Iya, kurang familiar. Gimana sih asal usul gitu kayak seperti ini kan? Asal usulnya sih kayak dari zaman penjajahan dulu. Jadi zaman penjajahan dulu itu di Sambas, daerah Sambas khususnya itu sangat miskin dan minim sekali bahan makanan. Jadi rakyat-rakyat di sana itu mencoba mencari alternatif makanan. Jadi ini semua bahan-bahan yang ada di bubur pedas ini sangat mudah ditemukan lah. Jadi mereka buat satu makanan yang memang sangat sederhana dan murah. Pada zaman dahulu juga kayaknya apa ya yang umum. Jadi cuma disediakan pas ada acara kerajaan dan juga upacara adat. Sekarang ini aku lihat di Pontianak juga udah banyak yang jual ya. Kenapa? Jadi kayaknya bubur pedas ini menarik buat dijadiin usaha kuliner, bisnis-bisnis gitu untuk penghasilan perekonomian masyarakat. Jadi sekian wisata kuliner kita pada kali ini. Bye. Bisa lah dipotong-potong yang